Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Bli Eka di channel SN Trade Bali. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman juga masih bertrading dengan hasil yang stabil. Ya, walaupun kita tahu tidak ada trading yang sempurna atau 100% profit, karena loss itu pasti akan selalu hadir, dan yang terpenting adalah kita bisa mengambil pembelajaran dari trading kita yang gagal atau yang loss. Nah, jadi hari ini Bleka ingin berbagi dan belajar bersama teman-teman bagaimana cara Bleka bertrading di Olimtrade dengan strategi yang selama ini Bleka terapkan. Untuk hari ini Bleka bertrading tidak menggunakan indikator, tapi Bleka bertrading dengan cara melihat pergerakan dari candle tersebut, kekuatan dari candle tersebut, untuk menentukan open posisi pada candle selanjutnya. Seperti apa caranya? Yang pertama-tama, teman-teman semua bisa memperhatikan atau melihat pergerakan dari pasar tersebut atau tren dari pasar tersebut sedang berada di mana. Apakah pasar tersebut sedang kuat turun atau baru memulai turun, ataukah sedang bergerak sideways atau bergerak di seputaran itu saja harganya, ataukah tren tersebut sedang beranjak naik ataupun sedang kuat naik. Ini sangat perlu diperhatikan karena kita bisa mengambil informasi dari tren tersebut sebagai dasar kita melakukan open posisi, seperti itu teman-teman. Nah, ini hal yang penting dari strategi atau cara mereka bertrading saat ini, dimana kita bertrading di sini konstan di $1 dulu. Kenapa seperti itu? Itu bagi teman-teman pemula untuk melatih atau memberikan ketenangan saat kita trading, memberikan atau menjaga psikologi kita tetap stabil saat kita bertrading. Seperti itu teman-teman. Durasi yang kita gunakan ini adalah 1 menit teman-teman. Nah, walaupun kita tahu bahwa dengan menggunakan durasi 1 menit pasti risikonya juga akan lebih besar, terutama yang namanya terkena gocekan. Tapi tetap teman-teman, kita harus yakin, kita jangan sampai ragu dalam melakukan open posisi. Ini dapat mencegah kita terkena gocekan tersebut. Kenapa seperti itu? Jika kita ragu, kita bisa melewatkan momen yang seharusnya memang kita sudah melakukan open posisi di sana. Ya, tapi tetap yang namanya gocekan, yang namanya pergerakan harga itu kita tidak bisa hindari, karena pergerakan harga itu bersifat dinamis. Kadang dia bisa bertahan ke atas, kadang bisa mendadak turun. Nah, inilah yang harus kita pelajari, dan inilah yang juga akan kita gunakan sebagai alasan open posisi kita teman-teman. Seperti itu. Dari alasan tersebut kita bisa memprediksi arah harga atau candle selanjutnya akan kemana, apakah akan ke atas ataupun akan ke bawah. Nah, tapi yang perlu juga teman-teman ingat adalah yang namanya prediksi itu tidak ada yang 100%. Oke teman-teman, sebelum lebih jauh lagi, Bleka ingin partisipasi teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan notifikasi untuk teman-teman bisa membuat Bleka lebih semangat lagi berbagi di channel SN Trade Bali. Baiklah teman-teman, sebelum memulai trading, ada baiknya teman-teman memperhatikan terlebih dahulu tren apa yang sedang terjadi saat ini. Dari gambaran yang kita lihat, bisa dikatakan di sini tren sedang
berjalan turun. Setelah itu sekarang dalam keadaan sideways. Lalu tren di sini kalau kita lihat tren sudah mulai naik lagi. Jadi ini awal dari sebuah kenaikan, bisa kita lihat dari terbentuknya lembah-lembah kecil di sini. Ini sebagai dasar bahwa tren sudah akan mulai bergerak naik. Nah, karena di sini tren kita tuh jalurnya sudah mulai kita temukan bahwa dia sudah mulai ke atas, maka di sini mereka mungkin akan lebih banyak open posisinya buy. Kenapa seperti itu? Ya karena tren ke atas, bagi mereka akan lebih banyak buyer yang berkuasa di sini. Jadi seller mungkin hanya sebatas melakukan koreksi. Nah, untuk mempermudah sebaiknya kita zoom di sini, kita besarkan lagi. Nah, di sini kita melihat pergerakan dari candle yang sedang berjalan. Baik, tadi dia sedang ditekan ke bawah oleh seller. Kita amati lagi, mulai ada perlawanan dari buyer. Kita lihat dia seller ke bawah lagi. Kita lihat lagi masih ke bawah, ada perlawanan sedikit dari buyer, jadi ke bawah, baru mulai ke bawah, ditekan ke atas lagi, mulai ke bawah, ditekan ke atas lagi. Ini salah satu indikasi bahwa sebenarnya buyer masih sangat kuat untuk melawan, seperti itu. Kita lihat lagi, oke, pergerakannya mulai ke atas, jadi ke bawah, di mental ke atas lagi, ke bawah, mental ke atas lagi, ke bawah, mental ke atas lagi. Nah, di sini mereka bisa memprediksi bahwa akan ke atas. Oh, ternyata candle sudah langsung naik ke atas. Nah, sebenarnya kita bisa open posisi langsung tadi pada pergantian candle, bisa di detik ketiga. Tapi karena ini sudah terlanjur naik, kita bisa menunggu dulu candle agak ke bawah sedikit. Nah, kenapa padanya mereka memutuskan di sana untuk open posisi buy? Karena yang mereka amati di sini candle sudah mulai diam, berarti kekuatan buyer sudah sangat kuat. Jadi candle pada waktu ke bawah dia sudah mulai diam, berarti kekuatan dari candle sudah mulai ke atas. Nah, perhatikan juga di doji merah tersebut, itu menunjukkan bahwa kekuatan ke bawah sebenarnya sudah mulai habis di sana. Ya, tapi yang namanya pergerakan harga memang sangat sulit kita prediksi. Kita hanya bisa mengira-ngirakan saja. Tapi kita lihat dulu apakah ini akan profit atau tidak. Masih ada sisa waktu kurang lebih lagi 15 detik. Kita lihat dulu apakah ini akan profit atau tidak. Kita tunggu sebentar karena ini candle sudah mulai menuju ke atas. Oke, masih ada perlawanan dari seller dan ternyata kita balik modal di sini, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, kalau seandainya teman-teman sudah yakin akan ke atas, jadi saat pergantian candle bisa saja di detik ketiga itu teman-teman sudah bisa melakukan OP buy. Nah, pasti kalau memang tadi kita OP buy di detik ketiga itu tentunya sudah pasti profit. Ya, tapi tidak apa-apa, teman-teman. Nah, di sini kita mulai lagi menganalisa. Kita lihat candle yang sedang berjalan sekarang. Oke, ternyata dia menjadi doji warna hijau. Nah, sekarang kita mulai analisa lagi. Setelah itu kita lihat, amati dulu. Sempat turun sebentar, habis lalu ke atas lagi. Turun sebentar tadi, lalu ke atas, sekarang turun lagi. Kita bisa sambil menggambar. Oke, masih dikasih dengan turun, naik lagi, turun lagi. Oke, masih ada dorongan naik ke atas lumayan kuat. Kita lihat lagi. Oke, mulai berhenti, berarti kekuatan buyer mulai sedikit melemah. Kita lihat lagi. Oke, iris mulai menguasai, diam, mulai diam. Oke, ke atas. Oke, saya di sini saya putuskan dia masih akan ke atas, tapi kita tunggu lagi. Oke,
kita tunggu dulu sampai candlenya sedikit turun, sama seperti yang tadi, agar kita tidak terlalu terburu-buru. Jika kita buru-buru, ya yang terjadi kemungkinan besar akan loss. Oke, sudah turun lagi, kita oke buy di sini. Nah, apakah akan turun lagi? Ya, kita lihat saja nanti. Tapi dari keyakinan saya, ini pasti masih akan ke atas seperti itu. Ya, kita lihat dulu. Saya harapkan di sini teman-teman bisa menonton video ini sampai habis, agar teman-teman bisa menganalisa dan mencari tahu juga bagaimana cara saya untuk open posisi atau analisa saya dalam melakukan open posisi seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini pergerakan harga memang masih ke bawah, tapi dengan adanya sumbu panjang di bawah, ini juga bisa mengindikasikan bahwa ada kekuatan ke atas yang sedang mulai seperti itu. Nah, kita lihat di sini apa kita akan profit, sudah mulai ke atas. Kita lihat juga, melihat juga sisa waktunya lagi berapa. Oh, ternyata kita di Gojek di akhir, teman-teman. Lah, inilah yang saya bilang bahwasannya ya namanya harga itu bergerak dinamis dan kita tidak bisa memprediksinya secara benar sekali, karena waktu kita open posisi juga sangat berpengaruh. Tapi tidak apa-apa, teman-teman, itu biarkan saja loss, kita ulang menganalisa lagi. Nah, jika terjadi loss seperti itu, kita perlu menganalisa apa penyebab dari kita loss tadi. Kita lihat dulu. Nah, di sini kalau mereka lihat itu banyak sekali atau ada beberapa doji yang terbentuk dan candlenya itu kecil-kecil. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kita coba garis. Nah, di beberapa candle ini kalau kita bahasakan ini seperti kekuatan dan buyer dan seller ini sedang sama-sama kuat. Jadi mereka sedang bertarung dengan kekuatan yang sama besar di sana. Apakah ini akan turun atau melanjutkan naik? Nah, kita lihat dulu dari candle yang sedang bergerak sekarang. Oke, untuk saat ini masih didominasi oleh seller, masih kuat, tekanannya masih kuat sekali ke bawah walaupun ada perlawanan kecil-kecil. Nah, teman-teman bisa lihat perlawanannya kecil. Oke, masih juga ada ke bawah, tapi perlawanan buyer masih kecil. Kita lihat dulu. Oke, masih kuat lagi ke bawah, tekanannya masih kuat ke bawah. Kita lihat di sini. Tapi di sini harga pasti akan kembali naik. Itu ditunjukkan dari adanya sumbu kecil di bawah. Ini menandakan pasti akan naik. Jadi saya akan OP naik lagi. Kita ambil di detik 40 saja. Kita tunggu dulu apakah ini akan profit atau tidak. Kita lihat lagi. Jadi untuk mempermudah teman-teman melakukan trading, teman-teman bisa sambil atau menggunakan strategi ini, teman-teman bisa sambil menggunakan alat bantu seperti pena menggambar ini. Jadi teman-teman bisa memperkirakan gerakannya itu kemana. Contoh, kita buat dia ke bawah panjang sedikit, habis itu ke atasnya dikit, habis itu ke bawah lebih keras lagi, ke panjang dikit, setelah itu ke bawah ternyata dia stuck. Nah, di saat stuck seperti ini ada kemungkinan setelah ini harga akan kembali ke atas atau buyer akan melawan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu buktinya kita profit lagi di sini. Oke, kita matikan dalam berjalan. Di sini langsung ditembak oleh atau dikuasai oleh seller ke bawah panjang, melebihi setengah body dari candle hijau ini. Kita lihat lagi pergerakannya, dia akan kemana. Oh, masih ke bawah, masih kuat sekali, pergerakannya sedikit ke atas, ya masih ke bawah. Oke, dominasi ke bawah, tapi ada perlawanan sedikit ke atas seperti itu. Oke, mulai ada perlawanan lagi ke atas. Nah, di sini masih akan bentuk candle hijau.
Nah, tapi saya sudah terlambat open posisi. Kita lihat dulu. Oke, kita tunggu detik 40 lagi. Kalau memang teman-teman mau coba, kita tunggu. Dia masih turun. Oke, kita beri sini. Karena di detik ini juga kalau memang teman-teman bisa lihat, setelah candle ini tadi terbentuk, setelah itu membentuk candle yang satu ini, dia ke bawah, dia dari ke bawah. Setelah itu kurang lebih di detik 40 dia agak stuck sedikit, diam dia di sana. Nah, ini bisa menjadi petunjuk untuk kita bahwasannya harga itu sudah sulit untuk ke bawah, sudah mulai ada perlawanan dari buyer. Apakah ini akan profit? Kita lihat lagi teman-teman, apakah benar akan ke atas. Kita lihat teman-teman. Beberapa detik lagi, kita lihat 3, 2, 1. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lihat, oh ternyata sudah 16 menit kita record ini, sudah tidak terasa. Baik teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa mereka sampaikan sekarang, mereka bagikan sekarang. Bagi teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Mungkin bisa saja mereka jawab langsung, atau nanti mereka akan buatkan video lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, hari ini atau malam ini mungkin mereka cukupkan dulu segini. Terima kasih teman-teman sudah bersedia menonton video ini. Apapun kekurangan dari video ini, mereka sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman jika ingin mencoba, silahkan coba di akun demo terlebih dahulu untuk memastikan apakah strategi ini berjalan atau tidak. Dan mereka harapkan teman-teman juga bisa memahami strategi ini. Baik, sekian dari mereka. Terima kasih. Salam profit.